Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dihormati Bapak Pengurus Masjid Ikhlas Pilaku Kota Padang beserta jajarannya. Yang dihormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Ikhlas dan penanda semuanya beserta Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita ya bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan jangan pernah bosan berdoa kepada Rasulullah SAW. Telah mengantarkan umatnya dari alam jahiliyah, alam yang bergulita kepada alam yang berakhlakul karimah, dengan adanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Kamu paling terpanjang bukan ibadah. Judul kajian tentang bulan Ramadan kita adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan itu? Disimak dengan sebaik-baiknya ya. Pertama adalah orang yang takabbar. Takabbar adalah orang yang sombong. Sombong itu adalah orang yang angkuh, orang yang ujub dan membanggakan diri menentukan. Kalau ada salah satu di antara kita memiliki sifat itu, astagfirullahaladzim, astagfirullah rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Orang yang sombong dan membanggakan diri, mengecilkan, meremehkan orang lain, dan menganggap dirinya lebih. Orang itu kecil dan remeh, baik dari sikap, perkataan, perbuatan, tingkah laku, salah satu di antaranya. Ini sangat dibenci oleh Allah. Yang memiliki sifat sombong itu adalah iblis, bukan manusia. Dan sombong adalah pakaian Allah, bukan untuk manusia. Di dalam Quran surah Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi marah." Dan janganlah kamu berjalan di atas permukaan dunia ini dalam keadaan sombong, angkuh. Sebaik-baiknya kita bagaimana? Tirulah sifat padi di sawah, semakin berisi gunung kemalangan. Bila diri hati pandang, penuhi sikap menepuk. Bila diri tak terpandang, penuhi sifat angkuh dan sombong. Tirulah sifat padi di sawah, semakin berisi untuk ke bawah. Kan gitu ya, masih dari ayat. Itu yang pertama. Sifat yang dibenci oleh Allah yang kedua adalah orang miskin yang sombong dan orang kaya yang kikir, yang pelit, yang tak mau berbagi. Sudahlah miskin, kita nggak boleh minta ya. Ini kan kajian.
Sifat sombong itu sebenarnya tidak melihat kaya miskinnya. Sebenarnya kepada keimanan saja itu. Tapi udah dikasih kekurangan harta, miskin, fakir, ilmunya kurang lagi, keimanan kurang lagi, hartanya kurang lagi alias miskin. Tapi dia dengan sombong dan angkuh. Sangat dibenci oleh Allah ini. Termasuk orang kaya. Semestinya kalau kita kaya atau kelebihan harta, kan semakin santun kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, kepada jalan yang diridai oleh Allah. Kan gitu hendaknya, tangan yang memberi. Tapi tidak, ini tangan yang menerima, kikir. Ya berjahit sakunya, tak mau dia bersinergi berbagi dengan sesama. Apakah kaya dengan ilmu, kaya dengan harta, ya, berkelebihan yang dimilikinya, dia tidak mau berbagi. Jadi ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, golongan dibenci oleh Allah itu sebenarnya kan ada 3, tapi yang kita bahas bukan 3. Dalilnya yang tegasnya 3. Salah satu, la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syairun zalim wa malikun kazzarun wa ainun mustaqbil. Rawahu Imam Muslim, hadis nomor 107. Artinya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Tidak diajak oleh Allah itu berarti dibenci oleh Allah. Tidak disucikan dia, tidak akan dipandang. Bagi mereka disediakan azab yang sangat pedih. Siapakah itu? 1, orang tua yang berzina. 2, pemimpin yang berdusta. 3, orang miskin yang sombong. Yang kita bahas di sini adalah orang miskin yang sombong dan orang kaya, orang berharta, berkelebihan rezeki tapi tidak mau berbagi alias pelit. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 190, ancaman bagi orang yang pelit adalah harta yang dipelitkannya tadi, yang tak mau berbagi dia tadi kepada jalan yang diridai oleh Allah. Apakah ke panti asuhan, ke madrasah, ke tapis hutan, ke masjid, ke tetangga, ke sanak pemilih, ke ayah ibu, ke siapa saja. Dia lebih suka menginvestasikan duitnya, beli emas, beli harta itu. Lebih suka dia mengkoleksi HP, lebih suka dia mengkoleksi mobil mewah, lebih suka dia membeli tas yang branded. Intinya dia berkelebihan tapi dia pelit, tak mau berbagi. Makanya azabnya di dalam Al-Quran surah Al-Imran 150 diancam oleh Allah. Azabnya adalah harta yang dipelitkannya itu dijadikan kalung, dililitkan di lehernya dari siksa api neraka. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahullah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum syaytawwaquna ma baqilu bi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Aku berdoa Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Janganlah kamu sekali-kali cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dari kurnianya. Mereka mengira bahwa kikir alias spirit itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikarungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Bapak Ibu, adalah semua itu yang kedua yang benci oleh Allah. Pertama, orang miskin yang sombong. Yang kedua, orang kaya yang kikir. Sudah disebutkan tadi yang menjadi dalilnya baik Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, siapa lagi yang dibenci oleh Allah? Wahai saudara semuanya, orang yang gemar bertengkar dan berbuat zalim. Sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit persoalan menjadi perdebatan, sedikit-sedikit main hujan, sedikit-sedikit main videokan, sedikit-sedikit main share, membuli, menghina, merendahkan. Kan perbuatan yang zalimi itu, menggibah, memfitnah, menamimah. Gibah memperkatakan aib saudaranya, walaupun itu memang terjadi pada saudaranya, harusnya kan ditutup aib itu, tidak diperkatakan. Itu namanya gibah. Orang gibah dalam Al-Quran surah Al-Quran 11-13 itu hukumannya di sana adalah sama dengan memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Bangkai manusia yang paling busuk, yang paling separuh, itu hukumannya bagi orang yang bergibah, membuka aib saudaranya. Sebaiknya jangan ditutup. Aib kita sendiri saja sudah tutup, apalagi saudara kita sesama muslim. Kedua, bagaimana membaikkan rahmati oleh Allah? Memfitnah itu adalah mencemparkan nama baik seseorang, membuat rekayasa, menjatuhkan harkat dirinya, martabatnya, hilang di bawahnya, tercemar nama baiknya. Baik di media sosial, di WA, di Twitter, di YouTube, di TikTok, di FB, di Instagram, di mana saja, di kisah real dalam lingkungan hidup, itu namanya memfitnah yang tak terjadi pada orang, diada-adakan seolah-olah itu terjadi. Kemudian namimah dalam adu domba. Nanti azabnya di akhirat orang yang mengadu domba itu satu badan dua kepala yang saling bergantung-gantungkan kepala itu kedua-duanya pecah, kemudian berderai kayak tepel siksanya, kemudian timbul kepala itu lagi beradu lagi, tapi kepalanya dua, badannya satu. Itu hukuman bagi orang yang ada domba. Ini gimana? Fitnah, menamimah, dan mendengar perbuatan yang saya sebutkan tadi, itu adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu adalah perbuatan aniaya yang membuat orang itu bersedih, yang membuat orang itu mengadu kepada Allah, berlimpah air matanya, tetesan air matanya. Kalau orang yang keras kepala, itu biasanya orang zalim. Tapi kalau orang yang beriman, sejatuh-jatuhnya orang beriman, sekilap-kilapnya orang beriman, dia pasti akan meminta maaf dan tunduk di hadapan Allah meminta ampun dengan semua taubatan Rasul. Itu orang beriman. Tapi kalau keras saja kepalanya itu sama dengan iblis. Yang sombong itu adalah iblis, sehingga dia terusir dari saudara. Makanya tugasnya dengan domba anak cucu Adam sampai nanti hari kiamat. Kalau sifat itu dimiliki oleh manusia akan tidak sama dengan iblis. Karena dengan bertengkar berselisih tadi membuat orang-orang berselisih tadi, orang yang dizalimi tadi merasa tidak enak hatinya,
timbul dendamnya bagi yang berdendam, tapi bagi orang beriman dia tidak akan dendam. Kalau sudah melampaui batas kezaliman itu, makanya al-kursi dan dalam batas keras kepala, berselisih, tak mau mengalah, tak mau diajak berbicara, tak mau melundak, merasa berat selalu. Itu dikatakan kepala batu. Jadi yang ketiga adalah orang yang gemar bertekad dan berbuat suami. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang dibenci oleh Allah golongan manusia itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Tali silaturahim itu adalah innamal mu'minuna ikhwan. Orang mukmin itu dia bersaudara, kita ini bersaudara. Asalkan mungkin kita masih dunia aja bersaudara. Apalagi bertetangga, apalagi dalam rumah, apalagi satu kantor. Sebab kejadian kita satu dari hati yang berkembang sampai sekarang. Asalkan orang beriman, muslim yang mukmin, yang beriman kepada Allah, kalau dia berselisih akhirnya dia memutuskan hubungan persaudaraan atau tali silaturahim, tidak akan masuk surga dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan persaudaraan atau tali silaturahim. Hadisnya sahih. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bagaimana solusinya? Hubungkanlah tali persaudaraan kembali. Ini momentum Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu anak-anak semuanya mensucikan diri, mensucikan hati di bulan Ramadan, memasuki Ramadan Quran, tidak akan diterima di pada puasa Ramadan ini. Terkandung antara lain mengundi kalau Bapak Ibu saudaraku yang beriman, dia adalah membersihkan hati dan dirinya, minta maaf kepada sesama manusia, minta ampun kepada Allah, sehingga tak ada sengketa. Sucikan hati, sucikan diri menyambut Ramadan. Dan ini adalah bulan Ramadan di mana pintu surga itu terbuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup oleh Allah serapat-rapatnya, dan syaitan-syaitan dibelenggu sekuat seerat-eratnya. Habis digoyahkan di bangkuan. Jadi janganlah kita menganggap sepele atau enteng atau biasa saja, lumrah saja Ramadan ini. Ramadan di mana bulan ampunan, bulan rahmat, bulan rezeki, bulan taubat, bulan diijabahnya doa-doa. Dan pada terakhir, di minggu terakhir, di pekan terakhir, di tanggal-tanggal ganjil ada satu malam yang lebih dari 1000 bulan. Satu hari itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, saudara kaum muslimin yang beriman, mari dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti kita tetap memakmurkan masjid dan musala ini dalam beribadah. Semakin ke ujung dia semakin manis. Jangan semakin hilang dari masjid. Gara-gara menyambut Ramadan, masak kue, membereskan rumah, mengecat rumah, membeli baju hari raya. Nanti jangan kita rugi, karena semakin akhir semakin manis dengan ada datangnya malam Lailatul Qadar. Yang kelima adalah orang yang dibenci oleh Allah, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa, bertaubat kepadanya. Ketahuilah wahai insan, walau berat dirasakan, kita tidak berhasil. Intinya tidak ada umat manusia ini hamba Allah yang tidak berdosa. Sebaik-baik orang berdosa adalah bertaubat kepada Allah, mengakui ditakut kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Segera orang bertobat dengan sebenar-benar tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan tidak akan mengulang lagi. Nadam sesali diri di hadapan Allah
mereka sholat, menghisap diri, taqarrub ila Allah. Kapan disebut 3 malam? Qiyamul Lail yang Ramadan ini, karena tarawih ini, kapan disebut 3 malamnya? Kan sudah tadarus kali disebut 3 malamnya. Taqarrub ila Allah dengan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, dan duduk dengan mimpi. Jadi apapun, siapapun orangnya kita sebutnya, tidak ada yang tidak berdosa. Makanya salah satu bulan pengampunan itu dikasih bulan Ramadan. Sebanyak-banyaknya kita menggunakan bulan Ramadan ini, minta ampun sebanyak-banyaknya. Bulan dijabahnya doa-doa dan taubat diterima. Kemudian yang keenam dan terakhir adalah orang paling benci oleh Allah itu orang yang menyebarkan gosip, celaan, ya kan? Orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal orang itu tidak salah, dicari, intip-intip, dimata-matai, salah-salah namanya. Suka membicarakan keburukan orang lain. Kemudian al-mutasaddiqun, suka mencela orang lain. Mencela itu selalu dengan lidah. Kalau dengan tangan, di chat, di WA, apakah di media sosial, kan tangan itu. Tangan itu buat pemikiran. Pemikiran itu berbicara aja, apa mulut ada lidah tulisan. Jadi sama halnya orang yang berbicara langsung, membilang kejelekan orang atau keburukan orang, mencela dengan tidak langsung, tapi dengan WA, merendahkan orang, mencela dengan WA itu di share. Itu namanya al-mutasaddiqun, sama hukumnya itu. Salamatul insan di hizil lisan. Maka hukum keselamatan manusia itu terletak pada penglihatan lidah. Tapi kadang orang bersabar dalam hidup itu bisa berselisih gara-gara chat WA-nya kurang ajar kali kamu katanya. Kamu yang beriman kan? Hari Ramadan mungkin masih ada. Hari Ramadan. Tapi kamu dengan chat tangannya muka yang ikhlas. Persoalan yang dalam. Yang selanjutnya pejabat gosip dan celaan tadi kan asas saud, al-mutasaddiqun. Kemudian orang yang bertingkah laku membesar-besarkan diri dibuat-buat supaya orang menghargai dia yang tinggi, dia yang bagus. Orang lain ini tidak ada apa-apa jadi meningkat dirinya. Itu namanya mutahayyibun, bertingkah dibuat-buat untuk menunjukkan kebesarannya. Kalau berjalan, kemudian ada kiri kanannya orang berbawakan tas branded, ya. Kemudian dengan terbuka kotornya, dengan main kunjung saja, ulu balangannya asistennya mengambilkan bagian itu tidak boleh dalam Islam. Untuk banyak yang mengkontenkan, di YouTube banyak yang mengkontenkan demi mendapatkan follower yang banyak, istilahnya cuan, dia lakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menunjukkan tingkah yang dibuat untuk menunjukkan kebesaran diri. Saudara kaum muslimin yang beriman, kalau keenam-enamnya tadi kita pahami dari awal sampai akhir, dan kita jadikan pedoman dalam hidup kita sehingga kita terjatuh ke dua hal yang demikian, kita termasuk orang yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat itu dibenci oleh Allah, pasti saja manusia tidak suka. Manusia suka, belum tentu Allah suka. Tapi kalau Allah tidak suka, Allah saja tidak suka, manusia juga tidak suka itu biasanya. Kecuali kalau orang lemah maksiat. Kalau yang beriman, orang yang beriman pedomannya kan Al-Quran dan Hadis. Kalau Allah saja dihilangkannya, ditentangnya, tentu Allah benci, Allah buka. Manusia demikian adalah termasuk golongan yang dibenci oleh Allah. Marilah kita tidak masuk golongan demikian, berbuat baik, berbuat amalan saleh, berbuat yang diridai oleh Allah, terjauh dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, dalam penyampaian saya ini tentu ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasin Habibillah